Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk kali ini, kami akan membagikan atau menge-share video yaitu resep membuat ayam goreng crispy yang awet hingga 24 jam. Dan kami juga akan membagikan informasi tentang manfaat serta bahaya konsumsi ayam broiler buat kesehatan kita. Seperti biasa ya teman-teman semua, jika teman-teman ingin mengetahui resep dari ayam crispy yang awet hingga 24 jam, teman-teman bisa menonton video kita dari awal sampai akhir dan membaca teks dari dalam video. Serta jika teman-teman ingin mengetahui informasi, manfaat, dan bahaya ayam broiler buat kesehatan, teman-teman bisa mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, berikan dukungan dan supportnya buat kami agar kami tambah semangat buat upload video selanjutnya dengan cara Daging ayam menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Selain cita rasanya yang lezat, ayam ini memiliki berbagai macam kandungan gizi yang berguna untuk kesehatan tubuh. Oleh sebab itulah, mengapa masyarakat Indonesia ini gemar mengkonsumsi daging ayam. Salah satu jenis ayam yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah broiler. Ayam ini adalah ayam ras, pedaging yang mana menjadi ayam unggulan hasil dari perkawinan silang ras ayam yang berkualitas tinggi. Jenis ayam ini diternakkan dengan tujuan untuk diambil dagingnya, berbeda dengan ayam petelur yang diternakkan untuk diambil telurnya. Ayam broiler ini memiliki beberapa manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya. Jika tidak dikonsumsi secara berlebihan dan dikonsumsi secara seimbang, daging ayam ini memiliki berbagai macam manfaat yang menakjubkan. Daging ayam termasuk dalam makanan 4 sehat 5 sempurna yang mana memiliki nutrisi dan gizi yang bermanfaat bagi sel dan kesehatan tubuh. Sebelum kita memasuki manfaat daging ayam broiler buat kesehatan dan bahaya daging ayam broiler buat kesehatan, maka ini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu tentang video kita yaitu resep membuat ayam chicken atau ayam goreng crispy yang awet hingga 23 jam ini. Pertama, itu kita siapkan tadi semuanya, udah kita siapkan bumbu-bumbu dan tepung keringnya. Kita masukkan 3 potong ayam ke dalam tepung kering dan kita remas-remas pelan. Gak usah disayang-sayang, gak usah takut, pokoknya diremas-remas dan kita buang atau dikibas-kibas, kibas-kibas, ditokok-tokok dibuang itu tepung yang tidak lengket di ayamnya, baru kita rendam. Kita rendamkan hingga terendam semua ke dalam airnya. Proses perendaman cukup 1 kali saja ya. Itu kita angkat jangan sampai tangan kita basah. Kalau harus kita basahin, harus kita keringkan lagi. Tuh, kita siram-siram sedikit dengan tepung, baru dibalik-balik. Gak usah takut-takut, gak usah disayang-sayang ayamnya. Pokoknya diremas-remas aja gitu. Dan jangan lupa minyak gorengnya tadi udah kita panaskan ya. Kunci agar ayam kita ini krebo yaitu pertama minyaknya harus banyak. Kedua, tepungnya juga harus banyak. Nggak mau dia tepungnya lembab. Jadi nanti kalau kita udah proses penggorengan, tepung ini yang sudah kita pakai buat balurin ayam harus kita saring ya. Tuh, udah berkerak-kerak kayak gitu, itu baru 1 kali perendaman. Nah, kita siap menggoreng. Kalau minyak udah panas, kita langsung masukkan. Sebelum menggoreng, pastikan ayamnya dikibas-kibas atau ditokok-tokok ke pinggiran baskom agar tepung yang tidak lengket di ayam itu terlepas. Jangan takut tepungnya habis karena tepung yang lengket itu tidak akan jatuh. Kalau tepung yang tidak lengket
ikut kita goreng, itu membuat nggak kriuk-kriuk, terlalu banyak endapan-endapan di minyak nantinya. Untuk proses penepungan itu bisa 1 kali atau 2 kali perendaman. Kalau saya hanya 1 kali perendaman. Apa bedanya antara 1 kali perendaman dengan 2 kali perendaman? Kalau 1 kali, tepung yang kita butuhkan dari 1 kilogram ayam cukup 1 kilogram tepung. Tapi jika 2 kali kita itu penepungan atau perendaman, berarti untuk 1 kilogram ayam itu butuh 1,5 kilogram tepung. Ingat, untuk api pada dalam penggorengan itu harus kecil saja agar ayam matang sempurna dan dagingnya benar-benar kering, bukan hanya kulitnya aja atau tepungnya aja yang garing. Itu kunci agar ayamnya awet hingga 24 jam karena dia benar-benar kering. Tapi kalau apinya besar, nanti di luar kriuk, daging ayamnya masih basah. Itu menyebabkan dia cepat lempam. Dan untuk minyak goreng itu sesuaikan dengan penggorengan kita ya, yaitu panci atau kuali. Jika pancinya besar, berarti kita membutuhkan minyak yang lumayan banyak. Jika pancinya kecil, berarti minyaknya juga sedikit dan muatannya juga sedikit otomatis. Karena kita proses penggorengan tadi menggunakan api yang kecil, maka proses penggorengan kita memakan waktu lebih kurang 15 menit. Lakukanlah penepungan selanjutnya pada saat ayam yang kita goreng itu sudah matang. Karena ayam yang sudah ditepungi harus digoreng langsung, tidak boleh dibiarkan karena akan menyebabkan tepung masuk angin atau menyebabkan tepungnya bantet sehingga tidak kriuk atau tidak keribu. Oke, kita akan balik ke informasi manfaat dan bahaya ayam broiler buat kesehatan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang Anda dapatkan jika mengkonsumsi daging ayam. 1. Yaitu meningkatkan sistem imun. Manfaat yang mengkonsumsi daging ayam broiler yang pertama adalah bisa meningkatkan sistem imun. Kandungan gizi pada daging ayam tersebut berguna membuat zat antibodi tubuh menjadi lebih stabil sehingga tubuh bisa menangkal berbagai macam penyakit yang akan menyerang. Selain itu, daging ayam yang diolah bersama dengan sayuran segar dalam makanan sup bisa digunakan untuk meringankan flu. Ketika ada keluarga yang mengalami flu, Anda bisa menyajikan sup daging ayam dalam keadaan hangat. 2. Menghindari anemia. Jangan anggap remeh penyakit anemia. Penyakit ini jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan kualitas hidup penderitanya semakin menurun. Sebab penderita akan merasa lemah, lunglai, lesu, dan lain sebagainya. Pada ibu hamil, anemia yang tidak segera diatasi bisa menyebabkan janin memiliki tubuh yang pendek dan bodoh sebab kekurangan sel darah merah. Bisa digunakan sebagai pencegah anemia dikarenakan selain kaya akan lemak dan protein, daging ayam ini memiliki zat besi yang berguna sebagai pembentuk sel darah merah. 3. Pembentukan massa otot. Bagi pria yang ingin membentuk ototnya bisa mengkonsumsi daging ayam ini. Selain telurnya, daging ayam ini memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga massa otot menjadi lebih mudah terbentuk. Agar terbentuk dengan maksimal, harus diimbangi dengan olahraga atau nge-gym. 4. Penambah nafsu makan. Menyajikan daging ayam jenis broiler di meja makan membuat siapapun menjadi tergugah untuk menyantapnya. Ketika anak atau keluarga Anda sedang tidak nafsu makan, cobalah untuk membuat menu dengan bahan dasar daging unggas ayam ini. Jika diolah dengan resep yang benar, maka daging ayam akan memiliki cita rasa yang lezat dan menggiurkan. 5. Penghilang stres. Selain coklat, makanan yang bisa menghilangkan stres adalah daging ayam. Kandungan B5 bisa membuat saraf manusia menjadi tenang ketika stres. Cobalah untuk mengkonsumsi menu dari olahan daging ayam ini, maka perlahan-lahan stres yang Anda rasakan akan sedikit berkurang.
Nah, teman-teman, itu 5 manfaat daging ayam broiler buat kesehatan kita. Tentunya, hanya daging ayam broiler yang berkualitas dan masih segar lah yang bisa memberikan beberapa manfaat tersebut. Mengapa harus daging yang masih segar? Ya, karena hal itu dikarenakan daging ayam tersebut belum terkontaminasi dengan zat pengawet dan bahan bahaya lainnya. Itulah manfaat ayam broiler buat kesehatan. Sekarang kita akan menginformasikan apa saja bahaya ayam broiler buat kesehatan. Siapa yang tidak menyukai jenis lauk yang satu ini? Hampir semua orang menyukai daging ayam. Daging ayam merupakan jenis daging yang paling mudah didapatkan. Dibanding dengan daging sapi, daging ayam memang lebih murah dan lebih mudah diolah. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis ayam, yaitu ayam kampung dan ayam broiler. Namun demikian, daging ayam broiler disebut-sebut lebih populer daripada daging ayam kampung. Selain karena harganya yang lebih murah, daging ayam broiler pun tidak keras seperti daging ayam kampung, sehingga lebih mudah dan enak untuk dikonsumsi. Namun, tahukah teman-teman ternyata banyak pihak menyebutkan tentang bahaya ayam broiler bagi kesehatan. Benarkah mengkonsumsi terlalu banyak ayam broiler berdampak buruk bagi tubuh kita? Yuk kita simak ulasan kami ini, jangan di skip-skip, jangan dulu berhenti menontonnya ya. Ayam broiler dikenal juga dengan ayam negeri atau ayam potong dan ayam ras. Sudah ada sejak tahun 1920-an. Namun, mulai populer di Indonesia sejak tahun 1950-an. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, berbagai cara dilakukan agar ayam-ayam yang diternakkan mempunyai tubuh besar dengan masa panen yang relatif singkat. Hal ini dilakukan salah satunya dengan cara menyuntikkan growth promoter, yaitu pemacu pertumbuhan ke tubuh ayam. Cairan yang disuntikkan ini mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang tertentu yang bisa membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Biasanya, cairan ini disuntikkan pada bagian leher atau sayap ayam. Pertumbuhan ayam broiler selalu mengalami perubahan yang pesat dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, ukuran ayam broiler telah mengalami perubahan bentuk berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan puluhan tahun silam pada awal-awal produksi ayam broiler. Pertumbuhan ayam broiler lebih cepat daripada ayam kampung karena kandungan growth promoter yang saat ini dipakai mengandung hormon estrogen. Hormon ini digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan nafsu makan. Selain itu, ayam broiler juga selalu disuplai makanan yang berupa konsentrat. Aktivitasnya yang hanya makan dan tidur membuat ayam-ayam ini menimbun lemak. Hal ini membuat ayam broiler jadi besar dan gemuk dibanding ayam kampung. Pada umumnya, ayam broiler baru dapat dipotong setelah berumur 5-7 bulan. Namun kenyataannya, perkembangan yang ada saat ini, ayam broiler membutuhkan waktu yang lebih singkat, yaitu hanya 45 hari saja untuk dapat dipotong dan dikonsumsi. Hal ini tentu saja disebabkan oleh pemberian growth promoter yang pasti lebih banyak lagi kepada ayam-ayam yang diternakkan. Hormon estrogen yang telah disuntikan pada ayam broiler telah mendarah daging dan melekat pada ayam. Apabila seseorang terlalu sering mengkonsumsi ayam broiler, akan mengakibatkan berlebihnya kadar hormon estrogen, sehingga hormon lain di dalam tubuh dapat terganggu, bahkan berubah. Resistensi bakteri pun juga akan terjadi pada tubuh manusia yang telah terpapar residu antibiotik. Ini artinya bakteri tertentu akan kebal terhadap antibiotik sejenis. Apabila seseorang mengobatinya, maka bakteri tersebut tidak akan mati. Namun, tidak hanya itu. Berikut ini bahaya lainnya dari terlalu sering mengkonsumsi ayam broiler. Pertama,
meningkatkan kadar kolesterol, meningkatkan asam urat, serta mempengaruhi hormon kortisol yang dapat mengakibatkan stres pada seseorang. 2. Memicu karsinogen, yaitu zat pemicu kanker di dalam tubuh. Jika dibiarkan dapat menyebabkan resiko penyakit kanker apa saja. Jika sarang karsinogen berada pada bagian payudara, maka akan menyebabkan penyakit kanker payudara. Jika menyerang bagian nasofaring, maka akan menyebabkan kanker nasofaring. 3. Banyak bakteri yang terkandung di dalam ayam broiler. Salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Jika bakteri jenis ini masuk dalam tubuh manusia, bisa menyebabkan masalah gangguan pernapasan. 4. Resiko pubertas dini pada perempuan serta dapat mengganggu perubahan perkembangan organ dan sistem reproduksi. Salah satunya dapat mengalami gangguan menstruasi, selain itu dapat menambah sekresi hormon yang semakin lama akan terkumulasi menjadi toksin dan berakhir menjadi karsinogen. Sehingga wanita menjadi sangat rentan terkena kanker yang berhubungan dengan kelenjar hormonal, seperti kanker rahim, kanker serviks, dan kanker payudara. 5. Bakteri dan virus lain yang terdapat dalam ayam broiler dapat membuat seorang menjadi rentan dan sensitif terhadap penyakit kulit. Gejala yang muncul antara lain memerah pada bagian kulit, ruam-ruam, dan bintil-bintil yang biasanya sertai rasa gatal dan panas. 6. Beberapa penelitian menyatakan bahwa hampir 67% dari ayam broiler mengandung bakteri E. coli yang bisa membuat Anda keracunan apalagi jika tempat untuk menyembelih ayam tidak higienis sehingga daging ayam mentah ini bisa tercemar ratusan kuman dan bakteri. Jadi, ada baiknya mulai sekarang teman-teman mengurangi mengkonsumsi daging ayam broiler. Jangan sampai memakannya setiap hari. Hal ini jika dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan berakibat fatal bagi kesehatan kita. Dapat mengakalinya dengan mengkonsumsi ayam kampung yang sudah terbukti lebih sehat dari ayam broiler. Apalagi jika ayam kampung dipelihara dalam lingkungan yang lebih sehat. Namun, ketika kita terpaksa mengolah dan mengkonsumsi daging ayam broiler, pastikan bahwa kita mengolahnya dengan cara yang benar. Demikianlah teman-teman semua resep ayam goreng crispy yang awet hingga 24 jam dan informasi tentang manfaat serta bahaya ayam broiler bagi kesehatan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungan dan supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan